Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Syafa. Dan kali ini kita ada problem mengenai kartu smartphone ya guys ya. Ada orang yang Instagramnya keblokir dan itu butuh verifikasi menggunakan nomor telepon ya guys ya. Jadi Instagramnya kekunci, minta verifikasi nomor telepon. Cuma nomor teleponnya itu sudah keblokir dan itu sudah berbulan-bulan keblokirnya guys. Terus si cewek itu pergi ke counter dan menanyakan apakah Instagram saya bisa dikembalikan. Kemudian saya cek dan ternyata memang benar butuh verifikasi nomor telepon. Dan saya menghubungi pihak smartphone-nya ya guys ya. Apakah nomornya masih tersedia, bisa diaktifkan lagi atau enggak? Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan. Jadi ini tak kasih tahu ya, sebelum smartphone ada juga kasus yang Telkomsel ya guys ya. Cuman yang Telkomsel itu udah telat, udah terjual lagi kartunya, udah ibaratnya udah dibikin kartu baru dan itu mau dijual lagi ya sama pihak operatornya ya guys ya. Dan untuk kasus yang smartphone ini alhamdulillah nomornya masih bisa diaktifkan atau masih bisa diminta sama pemilik sebelumnya ya guys ya. Dan dari pihak operator pasti selalu bilang ini nomornya available atau enggak kayak gitu ya. Jadi nomornya masih tersedia atau enggak, bahasanya available atau enggak, itu istilahnya kayak gitu guys. Dari Telkomsel juga kayak gitu bilangnya, dari smartphone juga kayak gitu. Kemudian untuk yang berikutnya nomornya nanti yang smartphone ya, saya bicara soal smartphone. Nanti nomornya itu bukan jadi nomor prabayar ya. Kalau untuk nomor prabayar itu kita isi pulsa untuk memperpanjang masa aktif, kemudian kita maketin sendiri, kemudian terserah kita lah ya, kita mau isi pulsa berapa kali dalam satu hari, atau ibaratnya hari berikutnya isi, hari berikutnya isi juga terserah kita, mau pulsa kita apakan juga terserah kita ya. Jadi kita bayar dulu baru memakai pulsa tersebut guys, oke? Jadi kayak gitu. Nah untuk kartu yang diaktifkan ini itu nantinya jadi kartu pasca bayar ya. Jadi kita pakai dulu kemudian baru kita bayar, oke? Nah ini saya punya alurnya guys, oke? Jadi ini oke ya, oke. Nah di sini ya, kita bacain dulu. Oke, untuk yang pertama dicek dulu nomornya. Setelah dicek nomornya apakah masih available atau tidak ya. Nah, setelah masih available maka bisa dilakukan reaktivasi ya. Namun hanya bisa menjadi nomor pasca bayar langganan bulanan ya guys ya. Jadi ini nanti kartunya jadi langganan bulanan, kemudian bayar dulu baru pakai. Nah, pakai dulu terus bayar di akhir itu ya guys ya. Kemudian jika tidak available maka tidak bisa dilakukan reaktivasi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu tanya dulu nomornya masih available atau enggak, oke? Jadi kalau misalnya masih available, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya itu ternyata nomornya bisa direaktivasi ya jadi pasca bayar. Yang kita butuhkan atau syarat yang kita harus kumpulkan, yang pertama itu KTP, yang kedua adalah deposit ya. Untuk KTP sudah jelas ya, tadi saya terangkan foto KTP-nya. Kemudian deposit itu ada dua ya. Untuk deposit yang pertama minimal 100.000 dengan survei. Artinya setelah nomor aktif nanti akan ada survei dari pusat dan wajib diangkat apabila ditelepon ya guys. Apabila pelanggan tidak dapat dikonfirmasi survei maka bulan depan nomor akan langsung dinonaktifkan ya. Jadi yang pertama itu 100.000 tapi resiko harus, kalau ada survei harus diangkat guys. Ada telepon dari smartphone itu langsung diangkat ya untuk konfirmasi surveinya ya guys ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian deposit yang kedua itu deposit minimal 200.000. Ini tanpa survei ya. Jadi tanpa survei kalian bisa pakai kartu kalian, oke? Enak tanpa survei. Jadi kalau misalnya misalkan ada telepon dari smartphone atau segala macam itu ibaratnya nggak berpengaruh ya. Jadi ini nggak bakal ada survei untuk yang deposit minimal 200.000 guys, oke?
Kemudian yang berikutnya itu ada paket ya, per bulan ada 4 pilihan dan ini harus dipilih. Yang pertama 7.000 per bulan dapat 30 giga kuota. Kemudian yang kedua 80.000 per bulan unlimited VAP 2 giga per hari ya guys ya. Kemudian yang ketiga 100.000 per bulan unlimited VAP 3 giga ya. Jadi per hari itu dapat 3 giga jatah kuotanya. Oke. Kemudian yang keempat itu 100.000 per bulan 45 giga kuota. Jadi 40 giga selama 1 bulan dan itu bukan unlimited ya untuk pilihan yang nomor 4. Kebetulan user yang saya tangani itu milih yang angka 3 ya guys ya. Jadi angka 3 itu 100.000 per bulan unlimitednya VAP 3 giga per hari. Jadi itu otomatis deposit yang 100.000 itu otomatis habis semua ya untuk uang 100.000 nya itu guys. Dan untuk SC Smartfren itu Sabtu Minggu itu off ya. Jadi selain Sabtu Minggu itu bisa diproses, namun hari Sabtu dan Minggu itu nggak bisa, harus nunggu Seninnya lagi guys. Jadi kalau kalian mau konsultasi mending di hari Senin sampai Jumat ya guys ya. Oke, karena itu CS nya nggak libur guys. Oke. Nah selain KTP nanti akan ditanya nama ibu kandung, terus nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian alamat email, terus nomor kontak darurat ya. Nah boleh nomor saudara atau nomor teman, yang penting tidak tinggal satu alamat rumah. Jadi alamat rumahnya itu nggak boleh satu untuk nomor kontak darurat. Oke, bisa temennya ya, namanya siapa, nomor HP-nya, kemudian alamat temennya, itu untuk nomor kontak darurat. Nah setelah kita memenuhi syarat, kita tinggal nunggu dari Smartfren-nya ya, on proses ya. Proses di sini saya kurang lebih memakan waktu kurang lebih 1 minggu ya. Dan 1 minggu itu kartunya jadi ya. Setelah jadi itu bisa dipakai ya, kartunya udah aktif pakai data yang kita kirimkan guys. Wah alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya user bisa memakai kartunya yang sudah keblokir guys. Meskipun nanti kartunya jadi kartu pasca bayar ya, jadi bukan kartu prabayar ya. Beda ya kartu prabayar dengan kartu pasca bayar. Tadi saya sudah jelaskan, kalau belum jelas silahkan ulangi lagi videonya ya guys ya. Dan itu nomornya nanti sama user itu buat konfirmasi akun Instagram yang terkunci ya. Jadi akun Instagramnya terkunci, minta konfirmasi lewat SMS ya. Kode OTP-nya itu lewat nomor telepon. Alhamdulillahirobbilalamin, berhasil. Terima kasih pihak Smartfren. Dan buat kalian yang bingung mengenai kartu Smartfren yang terblokir ya, yang pertama kalian bisa langsung hubungi ke sales Smartfren terdekat. Apabila susah atau mungkin kalian nggak menemukan sales Smartfren yang terdekat, kalian bisa langsung ke SC Smartfren-nya ya, ke gerai Smartfren-nya langsung kalian konsultasi, nomornya bisa diaktifkan atau tidak Pak. Dan kalau bisa itu menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang halus. Apabila kalian sopan, otomatis dari sana juga segan ya guys ya. Jadi semoga bermanfaat, dan itu adalah pengalaman saya membantu customer mengenai kartu Smartfren-nya yang terblokir ya, untuk mengaktifkan lagi Instagramnya guys. Oke, jumpa lagi di video berikutnya ya. Apabila kalian bingung jangan lupa komentar di kolom komentar ya, siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan. Jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.